Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryadi dengan NPM 24592011134 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Zudi Eskom Mkom. Di sini ada dua tugas. Yang pertama mengerjakan kuis, lalu yang kedua membuat skenario wawancara manajer dengan karyawan toko untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis dan entitas yang terlibat dalam koperasi toko buku. Selain itu, membuat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram yang menggambarkan operasi pada toko buku tersebut. Di sini saya akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Yang pertama kita langsung saja masuk ke kuisnya. Di sini kita melengkapi data kelas, mengisikan NPM, nama lengkap. Lalu berikutnya, setelah memasuki laman dari kuis, selanjutnya kita mengisi kuis. Yang pertama, soal saat memeriksa narasi use case untuk menggambarkan pesan eksternal pada sequence diagram, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pesan yang terjadi di dalam sistem. Yang pertama ada digambarkan dengan panah putus-putus, B diabaikan sama sekali, C diberi label sesuai konvensi UML, D ditandai dengan menggunakan bingkai loop. Di sini saya memilih C karena tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan terhadap pesan yang terjadi dalam sistem adalah memberi label sesuai konvensi UML. Selanjutnya, UML digunakan untuk membuat spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari artifact dari pengembangan intensif sistem software berorientasi objek. Di sini saya menjawab benar karena memang benar UML digunakan untuk membuat spesifikasi, visualisasi, kontribusi, dan dokumentasi dari artifact dari pengembangan intensif dalam software berorientasi objek. Selanjutnya, di bawah ini merupakan tahapan-tahapan yang benar dalam membangun sebuah sequence diagram. Di sini saya memilih A karena menurut saya memang A adalah menggambar persegi panjang yang mewakili sistem secara keseluruhan itu tidak termasuk dalam tahapan-tahapan yang benar dalam membangun sebuah sequence diagram. Selanjutnya, mengapa pemberian label pada input sistem dalam sequence diagram harus disesuaikan dengan konvensi UML? Di sini saya memilih C. Jadi untuk membantu mengidentifikasi perilaku dan atribut dalam objek bisnis. Selanjutnya, karakteristik dari langkah awal atau persiapan dalam membangun sequence diagram meliputi hal-hal berikut kecuali menemukan pesan-pesan yang Anda, memodelkan logika sistem secara menyeluruh, mengomunikasikan satu skenario dengan jelas, mengidentifikasi skenario use case yang akan digunakan. Di sini saya memilih B karena menurut saya memodelkan logika sistem secara menyeluruh tidak termasuk dalam langkah awal atau persiapan dalam membangun sequence diagram meliputi hal-hal sequence diagram. Selanjutnya, urutan pesan dalam sebuah sequence diagram ditampilkan dan dibaca secara acak tergantung pada tingkat kepentingan pesan tersebut. Apakah benar atau salah? Menurut saya salah, karena urutan pesan dalam sebuah sequence diagram ditampilkan dan dibaca secara acak tergantung pada kepentingan pesan tersebut. Selanjutnya, komponen apa pada sequence diagram yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pesan opsional
dengan ketentuan loop serta fragmen alternatif. Di sini saya memilih jawaban D, karena bar khusus dan bingkai frame. Selanjutnya, eh, activity diagram mampu menunjukkan bahwa beberapa hal berikut ini terkait aktivitas sistem kecuali mengumpulkan aksi sistem, membangun masing-masing aksi dimulai, interaksi antar kelas dalam periode waktu tertentu, interaksi antar kelas dalam periode dalam waktu tertentu, yang D keputusan yang mungkin terjadi hingga akhirnya berakhirnya aksi. Di sini saya memilih C karena interaksi antar kelas dalam periode waktu tertentu itu tidak termasuk dalam activity diagram yang mampu menunjukkan beberapa hal berikut seperti sistem. Selanjutnya, dalam tahapan membangun activity diagram, simbol apa yang digunakan sebagai penanda bahwa seluruh rangkaian aktivitas dalam sistem telah selesai dilakukan? Di sini yang pertama ada A, status awal, B, decision point, yang C, status akhir, yang D, flow line. Di sini saya memilih stat A. Di sini saya memilih yang C. Selanjutnya, pembuatan activity diagram diawali dengan menambahkan flow atau garis terlebih dahulu sebelum menentukan notasi status atau awal. Di sini apakah benar atau salah? Saya memilih salah karena menurut saya pembuatan activity diagram tidak harus diawali dengan menambahkan flow atau garis terlebih dahulu sebelum menentukan notasi status awal. Selanjutnya, sebuah use case dapat berjalan secara mandiri tanpa memerlukan inisiasi dari entitas eksternal seperti aktor. Menurut saya, ini salah karena sebuah use case dapat berjalan secara mandiri tanpa memerlukan inisiasi dari entitas eksternal seperti aktor. Berikut ini adalah simbol dan elemen yang terlibat secara grafis di dalam sebuah sequence diagram kecuali yang A ada leaf line, yang B ada pesan atau message, yang C ada fokus, dan D ada decision. Di sini saya memilih decision karena menurut saya decision tidak termasuk dalam elemen yang terlibat secara grafis dalam sebuah sequence diagram. Sequence diagram dikategorikan sebagai model dinamis dari use case yang menunjukkan interaksi antara kelas selama periode waktu tertentu. Ya, benar, karena sequence diagram memang dikategorikan sebagai model dinamis dari use case yang menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, saat menerapkan tahapan untuk membangun sebuah activity diagram, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut kecuali A. Memulai dengan notasi awal berupa simbol status awal. B. Menggunakan status akhir ketika pada sudah selesai. C. Tambahkan flow dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. C. Tambahkan flow dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Dan D. Mengabaikan seluruh pesan yang berada di luar sistem. Di sini saya memilih D karena menurut saya mengabaikan seluruh pesan yang berada di dalam sistem tidak termasuk tahapan untuk membangun sebuah activity diagram. Selanjutnya, di dalam pembuatan sequence diagram, apa tujuan utama dari dilakukannya identifikasi skenario use case pada tahap awal? Yang pertama, untuk memodelkan seluruh logika sistem yang kompleks secara detail. Yang kedua, untuk menggambarkan suatu pesan opsional yang mungkin terjadi dalam sistem. Yang
C untuk menemukan pesan dan mengomunikasikan suatu skenario secara jelas, dan D untuk menentukan atribut dan operasi dari setiap sistem yang terlibat. Di sini saya memilih C karena untuk menemukan pesan dan mengomunikasikan suatu skenario secara jelas. Selanjutnya, dalam membangun sequence diagram, aktor diidentifikasi hanyalah aktor yang secara langsung memberikan input ke sistem, sedangkan yang menerima output digambarkan dalam diagram terpisah. Menurut saya ini salah karena dalam membangun sequence diagram, aktor yang memang mengidentifikasi hanyalah aktor, eh, tidak hanya aktor tapi juga yang lain yang secara langsung memberikan input ke the system. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik utama dari sebuah activity? Hmm, saya memilih A karena memang menyerupai diagram alir horizontal yang menunjukkan tindakan dan peristiwa saat terjadi. Selanjutnya, activity diagram memiliki kemampuan untuk menggambarkan proses yang melibatkan lebih dari satu aksi dalam waktu yang bersamaan. Menurut saya benar, karena memang activity diagram memiliki kemampuan untuk menggambarkan proses yang melibatkan lebih dari satu aksi dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, UML merupakan metodologi kolaborasi yang mengadaptasi banyak pengguna. Pemrograman berorientasi objek, metodologi apa saja yang menjadi dasar pembentukan UML. Di sini sudah jelas ada bots, OMT, dan OSE. Selanjutnya, UML digunakan untuk menangani beberapa hal dalam pengembangan intensif sistem software berorientasi objek, kecuali kodifikasi. Saya memilih C karena menurut saya kodifikasi itu tidak termasuk dalam hal yang untuk menangani beberapa hal dalam masalah pengembangan intensif sistem software berorientasi objek. Demikianlah kuis 1 yang saya kerjakan. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas 8, yaitu membuat skenario wawancara manajer atau dengan karyawan toko untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem dan entitas yang terlibat dalam operasi toko buku. Selain itu, buat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram yang menggambarkan operasi pada toko tersebut. Baik, selanjutnya yang pertama dahulu yaitu membuat skenario wawancara manajer atau dengan karyawan toko untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis dan entitas yang terlihat dalam operasi toko buku. Di sini saya telah membuat skenario dengan judul skenario wawancara pengumpulan data. Yang pertama ada narasumber, yaitu dari Bapak Hermawan sebagai manajer toko buku dari Pustaka Media. Selanjutnya ada pewawancara atau analisis sistem IT. Nah, yang pertama di sini si pewawancara ini menanyakan, memberikan eh, kata pembuka, yaitu selamat siang Pak Hermawan, bisa dijelaskan bagaimana alur utama bisnis dari toko buku Pustaka Media ini dari sisi konsumen dan pengelola stok. Lalu si manajer menjawab, siang, jadi secara umum pelanggan datang memilih buku, lalu membawa ke kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir akan memindai barcode buku, menghitung total biaya, menerima uang, dan mencetak struk. Di sisi lain, setiap akhir bulan atau saat stok tipis, bagian gudang akan mengecek sistem dan membuat laporan pengadaan buku baru ke penerbit atau supplier. Lalu si analisis menanggapi, siapa saja karyawan atau entitas yang terlibat langsung dengan sistem informasi toko buku ini, Pak? Dengan Di sini manajer menjawab ada 3 peran utama, yaitu yang pertama ada kasir yang menangani transaksi penjualan, ada petugas gudang yang mengurusi manajemen stok dan pasokan dari supplier, dan saya sendiri selaku manajer yang memantau laporan penjualan bulanan untuk evakuasi keuntungan.
Selanjutnya, si analisis menanggapi lagi, "Baik Pak, data ini akan saya gunakan sebagai dasar pembuatan pemodelan sistem informasi toko buku dari Bapak." Nah, di sini yang pertama kita membuat diagram use case. Diagram ini menggambarkan fungsi dan sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor. Aktor yang terlibat yaitu yang pertama tadi ada pelanggan, ini opsional atau interaksi luar. Lalu yang kedua ada kasir, yang ketiga ada petugas gudang dan manajer. Nah, alurnya atau daftar use case-nya yang pertama, login system, include ke semua operasi, yang kedua mengelola transaksi penjualan itu dikelola oleh aktor kasir, mencetak struktur pembayaran itu dikelola oleh kasir, mengelola stok buku itu petugas gudang, membuat laporan pengadaan petugas itu petugas gudang, melihat laporan petugas itu eh, laporan penjualan itu manajer. Mari kita buat diagram use case-nya di Draw.io. Nah, baik, di sini sudah ke halaman Draw.io. Yang pertama, kita membuat login. Nah, setelah login di sini ada beberapa yang akan melakukan peloginan yaitu kasir, petugas gudang, manajer. Di sini kita buat kasir. Nah, si kasir ini tentunya terlebih dahulu akan melakukan login. Selanjutnya ada petugas gudang. Selanjutnya di sini ada manajer. Nah, jadi si kasir ini setelah login dia mengelola transaksi penjualan. Lalu setelah itu kasir ini mengelola transaksi penjualan. Dan di sini petugas gudang mau mengelola data stok buku. Nah, setelah kita buat, kita periksa lagi.
Nah, di sini pelanggan itu sifatnya opsional karena memang si pelanggan ini interaksi dari luar. Jadi saya tidak masukkan. Jadi seperti inilah use case dari toko buku. Selanjutnya, kita bisa berikan warna login sebagai kuning. Selanjutnya, untuk para yang melakukan login itu kita berikanlah biru. Selanjutnya di sini mengelola penjualan itu hijau. Lalu untuk entitas barunya kita berikan warna. Nah, setelah itu kita simpan. Tugas 8. Sudah tersimpan, selanjutnya kita klik berkas, kita ekspor sebagai JPG, kita simpan. Nah, untuk di drive ini kita pilih unduh, kita oke, maka otomatis terunduh. Selanjutnya kita masukkan ke dalam laporan. Insert, features, download, insert. Lalu kita rapikan. Nah, di sini saya deskripsikan visual untuk gambar di Draw.io. Buat kontak besar bernama Sistem Informasi Toko Buku. Tempatkan aktor kasir di sebelah kiri, hubungkan dengan garis use case, mengelola transaksi, mencetak struk, tempatkan petugas gudang di sebelah kanan, di bawah hubungkan ke use case mengolah kotak stok buku, dan tempatkan manajer di kanan atas, yaitu sebagai hubungan ke use case melihat laporan penjualan. Selanjutnya, kita membuat activity diagram atau alur proses bisnis kasir. Nah, di sini diagram ini menggambarkan alur kerja aktivitas penjualan dari awal hingga selesai di meja kasir. Di sini saya telah menyiapkan alur. Yang pertama itu start, kasir membuka menu transaksi. Lalu yang kedua, kasir memindai atau scan barcode buku. Selanjutnya, sistem menampilkan detail buku dan harga penjualan. Selanjutnya yang keempat, decision atau pilihan, apakah ada buku lain. Jika ya, kembali ke proses scan barcode buku, dan jika tidak, sistem menghitung total harga belanjaan. Selanjutnya, kasir menginput nominal pembayaran dari pelanggan. Lalu yang keenam, sistem memproses pembayaran dan memotong sejumlah stok buku di database otomatis. Lalu sistem mencetak struk pembayaran dan berakhir, kasir menyerahkan struk dan buku ke pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat diagramnya, activity diagramnya di Draw.io. Kita masuk ke dalam Draw.io, kita membuka berkas baru dengan diagram kosong. Kita buat judulnya di tugas 8. Oke. Yang pertama kita membuat start. Selanjutnya buka menu transaksi. Selanjutnya barcode, scan barcode buku.
Nah, di sini terbelah menjadi dua, yaitu sistem menampilkan detail dan harga. Nah, di sini kasir menanyakan apakah ada buku lagi. Jika iya, maka si pelanggan ini kembali ke scan buku yang kedua. Di sini kita berikan teks. Selanjutnya, selanjutnya jika tidak, maka proses berlangsung, yaitu sistem menghitung total belanja. Selanjutnya, input nominal uang pembayaran. Sistem pembayaran dan memotong jumlah stok buku. Selanjutnya, sistem proses pembayaran dan memotong jumlah stok buku di database otomatis. Lalu sistem mencetak struk pembayaran dan kasir menyerahkan struk pembayaran. Lalu di sini maka sudah selesai. Nah, jadi seperti inilah diagram activity-nya. Ini yang tidak kosong, saya memiliki warna biru sebagai start utama, hijau sebagai start utama, dan biru ini sebagai aktivitas awal dari kasir.
Misalnya kuning di sini kita berikan warna kuning. Ketika sudah berhasil, di sini melakukan warna hijau. Dan merah sebagai tanda sudah selesai. Selanjutnya kita export sebagai gambar. Di sini kita unduh. Oke. Selanjutnya gambarnya kita insertkan ke dalam laporan. Nah, di sini setelah kita masukkan, saya akan mendeskripsikan visual untuk gambar di Drawio menggunakan simbol lingkaran hijau sebagai untuk start, kotak rounded untuk setiap langkah aktivitas, ketupat untuk decision, dan lingkaran merah dengan lingkaran luar untuk end atau selesai. Selanjutnya kita beralih ke sequence diagram atau proses transaksi penjualan. Di sini diagram ini menunjukkan transaksi antar objek berdasarkan urutan waktu kejadian transaksi. Di sini objek atau komponen sistem Livy Line yang pertama ada aktor kasir, yang kedua ada boundary atau antarmuka halaman transaksi, ada controller atau proses transaksi controller, lalu ada entity database, produk buku dan nota penjualan. Selanjutnya kita buat di Draw.io. Di sini kita ke berkas dan klik baru, diagram kosong. Nah, di sini yang pertama itu kita memasukkan aktor kasir. Nah, di sini yang pertama itu kita masukkan aktor kasir. Selanjutnya kita membuat garis turun ke bawah. Selanjutnya ada from transaksi. Selanjutnya ada transaksi controller. Lalu yang terakhir ada database buku. Yang pertama, si aktor kasir ini menginputkan kode barcode buku ke from transaksi.
Di sini yang besar kita ubah jadi 3. Yang pertama input kode barcode buku. Setelah itu kirim data buku ke transaksi controller. Selanjutnya cek stok dan harga di bagian database buku. Nah, di sini kan sudah kita buat alurnya. Sekarang kita buat keterangannya. Kirim data buku. Setelah itu cek stok dan harganya di sini. Nah, di sini kan sudah beralur. Selanjutnya kita kembali mengonfirmasi bahwa buku tersedia. Retro return ke data buku tersedia. Selanjutnya tampilkan detail dan harga ke layar. Kita tambahkan teks. Tampilkan detail dan harga ke layar. Lalu selanjutnya info buku muncul di layar.
Di sini info buku muncul di layar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, input nominal uang tunai. Di sini kita berikan garis tegas terlebih dahulu. Kita berikan keterangan input nominal uang tunai. Setelah menginput nominal, selanjutnya ke proses bayar. Lalu setelah proses bayar, di sini kurangi stok. Nah, di sini kita kembali lagi. Di sini kurangi stok. Nah, di sini stok berhasil diupdate. Setelah stok berhasil diupdate dan kembali lagi cetak struk pembayaran.
Selanjutnya, printer mengeluarkan struk belanja. Nah, seperti inilah tampilan dari diagram sequence diagram. Setelah jadi, selanjutnya kita ekspor sebagai gambar. Untuk ininya kita unduh. Selanjutnya kita insertkan ke dalam laporan. Nah, setelah kita pastekan, di sini dideskripsikan sequence diagram menggambarkan interaksi dinamis antara objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu kejadian dari atas sampai ke bawah. Ketika seseorang kasir melayani transaksi pembelian buku, komponen yang terlibat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu aktor kasir, Brondi atau from transaksi, controller transaksi atau transaksi controller, dan entity yaitu database buku. Berikut adalah penjabaran sistematis dari setiap urutan atau message yang terjadi di balik layar komputer kasir. Yang pertama, input dan validasi data awal pesan 1 sampai ke 5. Yang pertama, proses dimulai ketika kasir memindai atau masukkan kode barcode buku ke dalam antarmuka layar. From transaksi. Lalu, from transaksi bertindak sebagai lapisan depan yang menangkap input tersebut kemudian meneruskan fungsi kirim data buku ke transaksi controller selaku otak pemrosesan sistem. Lalu, transaksi controller melakukan pengecekan data secara real-time ke komponen data fisik, database buku melalui fungsi cek stok dan harga. Lalu, komponen database buku melakukan pencarian pada tabel inventaris, lalu mengembalikan nilai return berupa informasi bahwa buku tersedia beserta detail harga resminya ke transaksi controller. Lalu berikutnya, transaksi controller memerintahkan antarmuka untuk melakukan fungsi tampilan detail ke layar sehingga kasir dapat melihat nama buku, harga, dan sisa stok yang muncul secara visual di monitor. Selanjutnya, penyelesaian kedua yaitu transaksi finansial dan pembaruan data. Setelah semua buku selesai
pindai dan total harga dikunci, kasir memasukkan nominal uang tunai yang diserahkan oleh konsumen ke dalam sistem melalui transform from transaksi. Lalu, antarmuka mengirimkan transaksi proses bayar ke transaksi controller untuk memvalidasi pembayaran dan penghitungan uang kembali. Setelah itu, pada saat bersamaan transaksi controller menembak fungsi kritis kurangi stok ke database buku. Langkah ini memastikan jumlah inventaris buku ke gudang langsung berkurang secara otomatis saat itu juga sehingga mencegah terjadinya selisih atau stock atau fraud. Setelah database berhasil diperbarui, transaksi controller mengirimkan sinyal perintah ke komponen printer kasir melalui antarmuka dengan fungsi cetak struk pembayaran. Selanjutnya, setelah mencetak itu, sistem menutup rangkaian tersebut dengan mengeluarkan struk nota fisik sebagai bukti transaksi yang sah bagi pelanggan dan status pengerjaan sistem kembali ke posisi siap atau idle. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sistem berjalan dan permodelan berorientasi objek atau object oriented analysis yang telah dilakukan pada toko buku Pustaka Media dapat ditarik beberapa kesimpulan kritis sebagai berikut. Yang pertama, efisien opsional. Yang kedua, fleksibilitas alur kerja kasir. Dan yang ketiga, integritas data yang real time. Selanjutnya, secara keseluruhan, pemodelan diagram use case, activity, dan Squence ini memberikan landasan arsitektur perangkat lunak yang solid bagi toko buku Pustaka Media untuk bertransisi dari pencetakan manual menuju sistem informasi retail yang terotomatisasi, awan, dan dapat diandalkan demi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Berikut adalah tugas yang saya kerjakan mulai dari kuis 1 sampai dengan tugas 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.